Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih boleh bangun di pagi hari yang setubuh sehat dan nyaman, dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohon di dalam Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke-21. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Di bawah perikop, langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita membaca dari kitab terakhir, kitab Wahyu pasal kedua terakhir. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ini berbicara tentang kematian kedua. Kematian pertama, setelah kita mengalami kematian, kita akan hidup di dalam kehidupan yang baru, yakni langit dan bumi yang baru. Dengan semua penata layanan yang baru, dengan tatanan kehidupan yang baru. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan ini merupakan salah satu pembacaan yang cukup berat
kalau kita tidak mau menafsirkan dengan secara baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena bagi setiap orang kematian selesai dari kematian ya sudah selesai. Ada beberapa orang yang berpikir lagi ada selesai kematian masih ada kehidupan yang baru, yakni hidup bersama-sama dengan Allah. Ini yang sedang dibicarakan Wahyu, yakni setelah mengalami kematian kita akan hidup di kehidupan yang baru bersama-sama dengan Allah. Dan kehidupan itu kita akan betul-betul menikmati segala sesuatu yang kotong tanam di dalam kotong punya hidup sebelumnya. Jadi ini tuayan dari segala sesuatu yang kotong buat di bumi. Tuayan dari apa yang kotong kerjakan atas perintah dan atas keinginan Allah, bukan lagi keinginan kita. Kematian yang pertama ini adalah kematian tubuh. Tetapi kebangkitan yang selanjutnya adalah kebangkitan roh. Dan kotong mengalami kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru dilukiskan dengan sangat indah dan sangat baik jika kotong menanam sesuatu yang baik. Tetapi ketika kotong mengalami kehidupan yang kedua dan kotong masih lagi hidup dengan hidup yang pertama, tubuh yang pertama, roh yang pertama, jiwa yang pertama yang terus dan tinggal di dalam dosa, kotong akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti di ayat 8. Jadi penekanan di ayat 8 ini adalah penekanan di mana kotong mengalami kehidupan yang kedua yang telah ditebus, yang telah kuduskan, tapi kotong tetap tinggal di dalam dosa. Kalau tadi saya omong tentang kematian lalu hidup lagi, kali ini saya mau kasih tahu bahwa kebangkitan sebenarnya adalah di mana kotong menerima keselamatan penebusan dari Allah dan tidak lagi tinggal di dalam dosa, tetapi kotong kembali menata layani kotong pun hidup untuk pekerjaan-pekerjaan Allah. Inilah kehidupan yang kedua. Setelah kotong mengalami penebusan oleh Allah. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang menerima atau yang mendapatkan secara sukarela, sewajibnya dan sewajarnya kotong bertanggung jawab untuk menata layani kotong pun diri badan, untuk menata layani kotong punya kehidupan rumah tangga, kehidupan pelayanan, kehidupan pekerjaan, dengan mengingat bahwa kotong segambar dan serupa dengan Allah. Kotong hidup harusnya paling tidak melakukan apa yang menjadi keinginan Allah. Itulah kotong yang akan hidup di langit dan bumi yang baru. Jadi bukan berarti karena bilang langit dan bumi yang baru Tuhan ciptakan semua ulang dari awal. Tidak. Tetapi kotong melihat sebuah kehidupan yang baru saat kotong mampu menata layani kotong hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setelah kotong menerima penebusan itu, kotong betul-betul ada di dalam kehidupan yang baru, wajah yang baru, langit dan bumi yang baru, tubuh yang baru, roh yang baru, untuk menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bagi saya seperti itu. Entah bagi Bapak Mama seperti apa, tetapi saya membuka refleksi ini, membuka sharing ini untuk kita sama-sama berpikir, sama-sama mengerti bahwa yang menjadi kematian kedua itu adalah kematian yang tetap dan tinggal di dalam dosa. Tetapi kalau kotong mau bangkit, berarti setelah penebusan itu kotong harus menata layani kotong kehidupan. Bapak Mama semua selamat berefleksi, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama semua berada. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, mari ketong semua satu hati di dalam doa dan mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama semua. Selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua.